Ketika sudah ada kejadian pelindasan almarhum Afan, saya bilang, ini kok ada glitch gedung DPRD dibakar ya? Saya rasa ini ada sesuatu yang memang dicoba, relatif berhasil ya, dieksperimentasi di antara 25 sampai 31 Agustus ini. Nah tadi yang baru adalah amoknya targeted, personal targeted, elit. Ini nggak mungkin organik, ada pola baru nih. Ada eskalasi dari demonstrasi anarkis amok dengan cara yang baru yang tidak ada sebulan yang lalu. Mitigasi segera, kalau dalam bahasa komunitas intelijen, pastikan angsa hitamnya nggak terbang lagi. Bunuh angsa hitamnya sebelum dia terbang lagi. Kalau bahasa intelijen, ini angsa hitam terbang. Skenario terburuk pecah, angsa hitam terbang. Udah kegagalan intelijen. Tugas intelijen itu menghadirkan angsa hitam, bilang ke presiden, Pak, ini ada angsa hitam, skenario terburuk. Tugas kami membunuh angsa hitam itu. Angsa hitamnya lepas nih Mas. Artinya sangat mungkin situasi kayak kemarin itu terjadi lagi. Ya kalau dilihat apa yang dilakukan secara taktikal ya di pemerintah sekarang, mereka bahkan nggak tahu angsa hitamnya balik ke sarang yang mana. Jadi sangat-sangat mungkin angsa hitam ini terbang lagi. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tata Gurito di acara Kelas Wahid unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol ngegas, pasti Apol. Semangat hari ini walaupun Jakarta diguyur hujan yang aneh ya, karena seperti langit langsung menumpahkan semua air ke Jakarta. Tapi hari ini spesial ini bertemu dengan tokoh yang selalu memberikan pencerahan kepada saya dan juga kepada publik tentang situasi-situasi terkini. Kita sudah bertemu dengan penasihat senior Lab 45 dan ex Gubernur Lemhanas dan ex Menteri Sekretaris Kabinet Mas Andi Wijayanto. Selamat sore Mas. Selamat sore. Ya, ini kayak gini main seskap loh ya Mas. Ya tuh Mas. Ya beberapa abad yang lalu. Kayaknya udah lama banget ya. Iya waktu itu MU masih sering juara. Waktu itu ya. Sedih sih Mas. Situasi memang lagi nggak oke Mas. Okay. Setan merah ya. Ya. Tapi selamat lah, Onana udah nggak. Udah oke. Mas Adi, kita mau membahas soal situasi yang terjadi masih sekitaran tentang aksi demonstrasi atau kerusuhan lah yang mungkin bisa kita bilang di 25 sampai sekitar 30 Agustus ya Mas. Ini aku penasaran nih Mas Andi, kalau dalam pandangan Mas Andi itu meyakini nggak Mas Andi bahwa di tanggal-tanggal itu ada aparat juga yang terlibat, entah dalam penjarahan, entah dalam pembakaran? Saya dengan teman-teman analis Lab 45 ini memang sedang mengumpulkan data ya. Datanya memang cukup mengagetkan yang sementara kami kompilasi. Demonya itu terjadi di 173 kota. 173 kota di Indonesia. Lalu demo yang kemudian bereskalasi menjadi amok itu kira-kira 22%. Ya, jadi kami memilah datanya itu ada demo unjuk rasa yang memang aspiratif, konstruktif yang bisa dilakukan oleh kumpulan mahasiswa atau gerakan serikat pekerja buruh. Lalu demo itu bereskalasi menjadi anarkis. Biasanya karena sudah mendekati jam 5 sore ketika mereka harus bubar tapi aspirasinya belum ditampung sehingga memutuskan tetap bertahan. Lalu untuk 25 sampai 30-31 Agustus itu ketika anarkisnya berubah menjadi amok. Ya, amok ini yang paling kelihatan adalah perusakan, pembakaran fasilitas umum, tapi yang benar-benar baru di politik Indonesia di 2025 ini adalah amok yang menyasar fasilitas kediaman pribadi beberapa tokoh pejabat, mulai dari anggota DPR seperti Syahroni sampai Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini sesuatu yang menarik untuk dianalisis. Nah, dengan melihat itu kita kemudian bisa memilah yang tadi aparat, perannya apa. Ya,
Ya, ada yang paling minimal adalah aparat yang tidak hadir. Ya, aparat yang tidak melakukan fungsi gelar pengamanan sehingga misalnya gedung DPRD Makassar terbakar. Ya, aparat yang gagal untuk mengamankan aksi amok di pejabat utama negara seperti Sri Mulyani. Ya, ini juga sudah memunculkan kegagalan ya dalam pelibatan aparat ini yang juga harus kemudian secara minimal secara taktikal ya harus dievaluasi oleh pemerintah, lubangnya di mana sih di protokol pengamanannya ya, sehingga ada fasilitas umum dibakar, ada bahkan markas Brimob di Kuitang diserang, markas Brimob yang ada di Kelapa II juga diserang. Ya, kemudian ada terutama adalah aksi amok penjarahan di rumah pejabat utama di Republik ini. Itu harus sesuatu yang kita pelajari lagi ya protapnya. Nah, yang biasanya ruwet adalah ketika kita kemudian lagi-lagi secara taktikal berusaha untuk mengungkap dari demo menuju anarkis itu biasanya karena ketegangan prosedural. Ya, mahasiswa atau buruh belum merasa aspirasinya ditampung, tapi mereka sudah harus bubar karena aturan sampai jam 5 sore. Nah, itu ketegangan prosedural antara aparat yang harus membubarkan karena sesuai aturan hanya sampai jam 5 sore dengan mereka yang memutuskan bertahan. Tapi dari anarkis menuju amok, di situ apakah itu sifatnya insidentil ya seperti mobil perintis yang menabrak almarhum Afan, apakah itu insidentil? Apakah itu terdesain, by design, apakah itu terprovokasi, apakah provokasinya lagi-lagi hanya acak, atau provokasinya yang semula acak, kemudian menjadi satu gerakan yang sistematis. Ya. Nah, provokasi yang acak itu terjadi ketika mobil rantis itu menabrak, melindas almarhum Afan, itu provokasi acak. Tapi begitu kemudian menjadi gelar serentak di nyaris 30-an kota untuk melakukan pembakaran fasilitas umum, infrastruktur dan seterusnya, provokasinya sudah berubah menjadi acak, menjadi satu perintah yang sistematis. Itu yang bisa kemudian secara secara taktikal kita melakukan re-engineering ke belakang, backtracing. Ya. Dengan teknologi yang ada sekarang, backtracingnya bisa dilihat dari media sosial, backtracingnya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum ke WA group, misalnya ke Telegram, ke Signal, dan seterusnya, sehingga sistematisasi sesuatu yang tadinya insiden menjadi satu serangan terkoordinir itu bisa kemudian kita ungkap dan di situ pembelajaran bisa kita lakukan. Analisanya bisa nyampe ke situ ya Mas. Tapi melihat misalnya katakanlah rumah-rumah pejabat itu ya Mas, yang kemudian diserang oleh sejumlah orang yang beberapa media akhirnya juga mengungkap bahwa ternyata bukan orang situ juga yang melakukan, tapi ada massa yang kemudian dari luar, ada kelompok tertentu, bahkan ada kecurigaan dugaan bahwa yang di rumahnya Bu Sri Mulyani itu ada satu kode kembang api dan lain sebagainya. Ini satu pola yang temuan Mas Andi dan teman-teman di Lab 45 cukup mengagetkan nggak? Artinya kok bisa mereka sampai paham bahwa rumah-rumah itu ada di situ, terus datang barengan gitu? Ya itu sesuatu yang baru ya. Kita bisa melihat bagaimana dari tadi demokrasi menjadi anarkis, menjadi amok itu panjang ke belakang. Sebetulnya datanya bisa ditarik panjang ke belakang, ya bisa sampai demo 6566, demo 74, 78, ya terutama 97, 98, 99 ketika kejatuhan Gus Dur, ya di masa Jokowi data kami bisa 46 dataset, ya data 46 titik data, di masa Pak Prabowo ini ada 8 titik data ya yang bisa kita gali. Nah, untuk Agustus 2025 ketika targetnya menjadi spesifik personal ya dan itu jauh dari wilayah inti dari demonstrasi unjuk rasa, ini sesuatu yang menarik. Ya, biasanya kalau ada aksi perusakan
aksi penjarahan begitu, itu terjadi di lintasan unjuk rasa dan anarkis ini. Tapi sekitaran ini kan doang ya Mas ya? Unjuk rasa anarkisnya terjadi di mana, tapi amok unjuk rasa, amok dan penjarahannya terjadi di mana. Ya, jadi misalnya kalau pakai playbook 9798 ya, kalau pakai playbook 9798, amoknya sudah terjadi di Kuitang, di depan Marko Brimob. Ya, kalau pakai 9798, maka pertokoan, mall di seputaran situ pasti dijarah. Itu kalau polanya 9798 kalau playbook ya? 9798 kita buka lagi. Ya Brimobnya saja sudah tumbang, ya apalagi misalnya mall yang ada di sekitaran situ dan ada mall besar ya di seputar situ, mallnya tidak kejadian sama apa-apa ya kan. Jadi playbook 9798 nggak keluar nih. Nggak berlaku dalam pola ini ya? Nggak berlaku, malah playbook 9798-nya ditutup. Sekarang kita mempelajari playbook yang baru. Ya playbook yang baru adalah ada spesifik target individual elit ya yang mengarah ke satu anggota DPR dan kemudian mengarah ke pejabat utama dari negara ini, Ibu Sri Mulyani. Nah itu sesuatu yang harus kita pelajari ke depan. Ada pola apa yang sekarang dimainkan sehingga untuk menggoyang stabilitas politik dan keamanan, ya playbook yang lama tidak lagi dirasa cukup, playbook yang baru diciptakan. Dan playbook yang baru ini kemudian sudah ada hasilnya kemarin ketika terjadi reshuffle kabinet, dan salah satu menteri yang di reshuffle adalah menteri yang menjadi target spesifik dalam amok kemarin. Oh iya Bu Sri Mulyani ya dalam konteks ini ya. Tapi kalau kita lihat Mas, kemarin itu kan sempat juga muncul, aku termasuk yang sempat mengamati ya, di medsos itu sekitar tanggal 25 malam atau setelah Van Kurniawan meninggal itu udah mulai juga muncul ini Mas, ajakan-ajakan untuk melakukan penjarahan ke yang menuju pada etnis tertentu, Tionghoa. Artinya kan waktu itu aku ngelihatnya, waduh kok ini hampir sama kayak 98. Mas Andi melihatnya itu dicoba untuk dioperasikan atau sebenarnya itu sekedar decoy, umpan aja karena ada pola yang kemudian berbeda? Ya untuk sementara ya, karena kita sekarang juga harus mempelajari bagaimana dari anarkis menuju amok itu sebetulnya sudah disimulasikan di media sosial ya lewat AI, itu sudah disimulasikan. Karena saya nggak tahu istilahnya apa, ya istilah formalnya apa dalam teman-teman yang secara spesifik mempelajari AI di media sosial sekarang. Untuk sementara saya menyebutnya glitch, ya glitch, glitch, sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu ya, kayak air mendidih gitu loh, blup. Oh jadi kayak isunya dilemparin dulu di medsos gitu ya? Terus tiba-tiba turun lagi ya. Tapi kalau seandainya glitch-nya berhasil menjadi kinetik, ya glitch itu kemudian viral ya. Nah, saya mengamatinya gini, saya cerita sih ke teman-teman di analis Lem 45 itu ya, ketika sudah ada kejadian pelindasan almarhum Afan, saya bilang ini kok ada glitch gedung DPRD dibakar ya. Dan saya nggak bisa, saya jadi ini glitch nih di media sosial saya, di TikTok saya. Kok ada glitch media muncul ya, gedung DPRD terbakar, lalu saya ketik aja gedung DPRD. Saya scroll, itu muncul. Tapi kemudian saya pindahkan ke search engine yang normal seperti Google dan seterusnya. Saya ketik gedung DPRD terbakar, saya nggak nemu apa-apa. Nggak lama kemudian Makassar terbakar, glitch-nya hilang. Ya, jadi ada sesuatu yang disimulasikan. Saya bilang ini kayak ada sesuatu yang lempar ide nih ya sebagai glitch di. Tapi ketika sudah terjadi beneran ini hilang. Ya ini hilang. Saya nggak menemukan cara. Mungkin saya belum punya tekniknya ya. Teman-teman juga belum punya tekniknya untuk menarik lagi, untuk meng-crawling lagi sesuatu yang tadi kayak air mendidih, ada buih, ya ada blub gitu. Ya udah terus hilang. Nah, saya bilang, wah ini sesuatu yang baru nih yang harus kita pelajari ke depan. Kami dulu membantu Pak Jokowi membentuk early warning-nya, hal-hal seperti ini belum ada. Nah, jadi saya rasa ini ada sesuatu yang memang dicoba ya, relatif berhasil ya, dieksperimentasi di antara 25 sampai 31 Agustus ini
Ya kemudian sekarang aparat ya terutama yang bergerak di digital, di cyber, mulai dari Komdigi, ya, BSSN, ya, cybernya polisi, cybernya TNI, cybernya Intel, itu harus duduk bareng, benar-benar menjadikan ini sebagai lesson learn sehingga tidak terdadak lagi kalau seandainya ada eskalasi yang tidak kita inginkan. Tapi artinya dengan situasi-situasi temuan-temuan paling nggak analisa Mas tadi Mas Awi tadi itu menunjukkan bahwa ada pihak-pihak yang cukup kuat mengorkestrasi gerakan-gerakan ini. Iya, dan pihak ini sangat memahami AI, ya, bisa mengoptimalkan AI, ya tahu bagaimana cara memanfaatkannya di WAG, cara memanfaatkannya di ruang digital yang interaktif seperti TikTok, ya ketika pemerintah kemudian benar memutuskan live TikTok di off-kan dulu, ya karena kita tidak tahu apa yang benar-benar di sana itu, mana yang deepfake, mana yang real, itu udah nggak tahu di live TikTok itu benar-benar sudah nggak tahu. Ketika di off-kan dulu itu agak meredakan, tapi begitu live TikToknya di off-kan, ya kemudian langsung berseliweran di WAG dan seterusnya. Dan kali ini ya, terlihat bahwa ada kemampuan yang cukup signifikan untuk menembak glitch tadi ke kerumunan di lokasi-lokasi yang memang disasar tertentu. Nah itu saya pikir sesuatu yang harus kita backtracing ya ke belakang, lalu duduk bareng-bareng, terutama dari instansi-instansi yang memang memiliki kapasitas teknologi di situ, ya untuk kemudian menyiapkan satu teknik mitigasi ke depan. Oke, Mas, cuman sekedar tahu AI atau orang-orang yang di belakangnya ini, pihak-pihak siapapun itu cukup tahu soal bagaimana menggerakkan massa, artinya juga punya ilmu dari sisi perangnya gitu, intelijennya gitu. Akhirnya memang membutuhkan kombinasi antara apa yang terjadi di ruang digital virtual dengan apa yang terjadi kinetik. Ya, yang digital di virtual itu kalau seandainya tidak menjadi kinetik, yang saya sebut glitch, kemudian dia hilang. Tapi begitu glitch yang tadi ada gedung DPRD terbakar, saya nggak tahu lokasinya di mana, lalu menjadi kinetik gedung Makassar, DPRD Makassar terbakar, Makassar yang terbakar ini yang kemudian nyebar kemana-mana. Ya, tidak lagi berupaya defect, ya tidak lagi berupaya defect dengan teknik gun misalnya, tapi sudah berubah ke mana-mana, ya, dan ya pasti ada tim lah, ya tim bayang-bayang, tim hantu begitu, yang memang secara cermat itu bisa memahami ini unjuk rasanya sudah lewat jam 5, siap-siap anarkis nih. Ya, waktu Jakarta pertama kali ini sudah lewat jam 5. Mahasiswa kan tidak hadir, buruhnya sudah bergerak mundur. Buruh belum bergerak mundur, muncul kerumunan baru anak-anak muda. Ya, muncul kerumunan baru anak-anak muda yang sudah pasti akan anarkis karena mereka bawa bambu, bawa tongkat dan seterusnya, yang kemudian merusak mobil-mobil yang ada. Beritanya menjadi viral karena mobil yang dirusak adalah mobil eselon 1 di satu kementerian kan. Langsung cepat ini viral, ada mobil eselon 1 cepat kementerian. Kemudian Jakarta macet total. Ya, orang dari kantor saya yang di Menteng mau menuju ke arah Slipi misalnya 5 jam. Ya kan, macet total. Akhirnya jadi berita di mana-mana. Ya, berita di mana-mana udah tercapai bahwa viralitasnya muncul sudah eskalatif untuk membuat orang di situ. Ya. Besoknya tidak berhasil diredam dengan skala pengamanan yang signifikan. Malah ada insiden mobil rantis melindas almarhum Afan. Dari anarkis langsung berubah menjadi satu situasi yang matang untuk menjadi amok. Ya. Dan tadi yang baru adalah amoknya targeted, personal targeted, elite targeted. Ini nggak mungkin organik. Ya, dari demo menjadi anarkis, menjadi amok, apalagi amoknya personal targeted, elite targeted, nggak mungkin organik. Pasti ada yang mengorkestrasi secara taktikal. Apakah dia dari awal memang merancang demo eskalatif menjadi anarkis, menjadi amok? Saya nggak terlalu yakin. Tapi bahwa ada yang kemudian memanfaatkan celah-celah eskalasinya untuk kemudian mendapatkan ketegangan dan
dan skala kerusakan yang dia inginkan, saya pikir itu dilakukan. Bentar, berarti Mas Andi meyakini bahwa orkestrasi pertama kayaknya nggak nyampe ke amok ya? Nggak nyampe. Orkestrasi yang paling rutin dilakukan ya dari demo ke anarkis. Cuman itu doang? Ya, amok itu di Republik ini hanya kejadian beberapa kali kok, ya terutama 97-98, ya 97-98 yang sekarang. Dan polanya nggak pernah jauh dari titik tempat demonstrasi kan Mas? Betul. Jadi insidennya ya yang kemudian menyebar menjadi amok di seputaran wilayah itu. Ya 97-98 ya amoknya terjadi di Semanggi, insidennya di Selipi, insidennya di kota Pecinan dan seterusnya. Itu 97-98. Ya, dan masih sangat terkait dengan anarkisnya. Yang ini enggak, anarkisnya ada di mana, amoknya ada di mana. Nah, sesuatu yang baru yang betul-betul harus kita pelajari. Nah Mas, kalau kita misalnya melihat bahwa semuanya itu tadi itu tidak mungkin organik seperti kata Mas Andi, artinya apakah mungkin pihak-pihak yang menggerakkan ini justru juga orang-orang yang punya sumber daya intelijen dan kemampuan yang juga mumpuni? Artinya gini Mas, kan ada beberapa berseliweran bahwa ada yang mengatakan bahwa memang tentara gitu terlibat juga dalam proses ini. Ada video yang tersebar di mana polisi menangkap tentara. Tapi kan sampai hari ini tuh kita nggak pernah jelas gitu, apakah memang akhirnya keterlibatannya juga sejauh apa? Apakah memang sengaja melakukan Mas, provokasi dan lain sebagainya. Nah, kalau Mas Andi melihat gimana? Kayaknya fungsi kita di ruang publik ini, di pembicaraan publik ini ya cukup untuk mewarning pemerintah, ya mengatakan, lihat ada pola baru nih, ya ada eskalasi dari demonstrasi anarkis amok dengan cara yang baru yang tidak ada sebulan yang lalu, yang tidak terjadi di selama pemerintahan Jokowi, tidak terjadi di kejatuhan Gus Dur atau 97-98. Pelajari baik-baik. Ya pola ini sangat signifikan untuk stabilitas politik dan keamanan. Ya, apakah ada dugaan pertarungan elit kah? Apakah ada dugaan friksi di dalam institusi dan seterusnya? Kita kasih warning saja. Ya, itu fungsi kita. Ya, di ruang ini kasih warning sehingga kemudian baik siapapun yang menonton ini, dari pihak pemerintah, aparat yang melihat ini, kita harus meyakinkan ini bukan keadaan biasa nih. Ini ada sesuatu yang anomali nih, ya temukan anomali itu, ya kita berdua kan nggak ada pangkatnya nih, nggak ada surat tugasnya kan, ya, kita berdua ya cuma kayak itulah gini, yang bisa kita lakukan, mau warning bahwa ada sesuatu yang baru, anomali yang bisa secara signifikan menggoncang stabilitas politik dan pemerintahan, yang membuat bisa perhatian Presiden Prabowo untuk menjalankan kebijakannya beralih karena hal-hal seperti ini bisa diulang. Ya sudah, kita warning sekarang, pelajari itu, lakukan prosesnya sehingga bisa menemukan mitigasi segera. Kalau dalam bahasa komunitas intelijen, pastikan angsa hitamnya nggak terbang lagi. Angsa hitamnya bunuh angsa hitamnya sebelum dia terbang lagi. Kalau bahasa intelijen, ini angsa hitam terbang, skenario terburuk pecah, angsa hitam terbang, udah kegagalan intelijen. Ya, tugas intelijen itu menghadirkan angsa hitam, bilang ke presiden, Pak ini ada angsa hitam, skenario terburuk, tugas kami membunuh angsa hitam itu. Kemarin 25-31 Agustus angsa hitamnya ucul, terbang. Nggak berhasil dibunuh. Angsa hitamnya nggak berhasil dibunuh. Itu sudah kegagalan, kalau di komunitas intelijen sudah kegagalan. Tapi kegagalan Intel itu harus segera ya ditebus ya dengan kemudian memastikan skenario ini nggak berulang. Tapi kalau lihat tadi bahwa dalam pandangan Mas Andi angsa hitamnya lepas nih Mas, artinya sangat mungkin situasi kayak kemarin itu terjadi lagi. Ya kalau dilihat apa yang dilakukan secara taktikal ya di pemerintah sekarang, ya mereka bahkan nggak tahu angsa hitamnya balik ke sarang yang mana. Ya. Jadi sangat-sangat mungkin angsa hitam ini terbang lagi. Ya, misalnya begini ya, 10 korban tewas. Ya. Sekian 24 lah kalau saya nggak salah. Ya. Yang terkait dengan DPRD itu dibakar, dirusak. Ya kan? Yang kemudian kita tahu sudah diproses. Ada
pelakunya dan pelakunya dipecat secara tidak hormat hanya kasus Afan. Ya, yang lain belum. Lainnya belum. Ya, apa yang terjadi di DPRD Makassar misalnya yang ada staf DPRD menjadi korban meninggal belum tahu. Ya. Ya, kegagalan pengamanan tadi saya bilang untuk penjarahan di rumah-rumah pejabat kita ya. Protap pengamanan mana yang lubang. Ya, begitu protap pengamanan yang lubang ya minimal di internal mereka langsung tahu komandan ini digeser karena gagal menerapkan protap pengamanan. Nah, kita tidak tahu ya. Tapi kalau di kacamata publik harus ada akuntabilitas tentang 10 korban tewas. Yang sekarang baru dilakukan 1. Itu saja dulu. Ya, kalau itu tidak dilakukan, angsa hitamnya nggak ke Uber. Karena dia bisa masuk ke mana ya? Angsa hitamnya nggak ke Uber, ya siap-siap angsa hitamnya lepas lagi karena tidak ada pembelajaran minimal di level taktikal yang sedang dilakukan oleh aparat keamanan saat ini. Karena misalnya kita mengibaratkan pakai bahasa awam, Mas, angsa hitam ini bisa berkelindan dengan isu-isu yang kemudian atau kemarahan-kemarahan publik, kekecewaan publik betul, itu ya? Ya betul. Yang namanya juga angsa hitam ya, sangat-sangat jarang untuk orang itu memperhatikan. Dia begitu berteduh di pohon yang rindang nggak kelihatan. Angsa kan biasanya putih. Iya. Makanya ini black swan angsa hitam. Ya, black swan angsa hitam itu kalau muncul di komunitas intelijen itu disebut skenario terburuk akan pecah. Udah pecah kemarin, jangan sampai pecah lagi. Oke. Nah, Mas, kalau kita lihat kan sebenarnya aparat kepolisian itu sudah sempat memeriksa sekitar 5.000-an lebih orang katanya dalam kerusuhan yang terjadi di seluruh Indonesia. Terus kemudian terakhir kali itu aku update ada sekitar 500-an lebih yang kemudian masih melanjutkan proses hukum. Yang lainnya udah dilepas tuh. Nah, tapi sampai hari ini kan belum ada pengumuman. Walaupun polisi berjanji akan aktor intelektualnya. Menurut Mas Andi lebih baik mengurus dulu soal pertanggungjawaban dari yang 10 ini selain Afan ya, misalnya katakanlah 9, atau memunculkan ini nih aktor intelektualnya ini siapa? Karena kalau kita lihat sekarang kan situasinya kayaknya udah post-truth banget ya. Masyarakat kayak gak percaya gitu loh apapun yang dikatakan polisi gitu loh. Itu gimana Mas Andi? Ya tadi tepat seperti yang dikatakan, ini masalah trust. Ya, masalah trust bukan hanya dari publik rakyat ke pemerintah, tapi juga trust di dalam instansi pemerintahan itu sendiri. Dan itu sesuatu yang sangat susah untuk dipulihkan. Ya, begitu mistrust atau distrust itu sudah muncul, ya menggeser kata mis atau dis sehingga benar-benarnya trust lagi, itu satu proses yang mendalam yang biasanya butuh waktu ya. Ya kalau kita orang yang mempelajari krisis manajemen, ya pada saat eskalasi sudah terjadi, ya ada yang disebut sebagai tipping point. Ya, tipping point itu ini tadinya batu besar ada yang nyangga, terus nyangganya ternyata berhasil dipatahkan, batu besarnya berguling nih. Ya, batu besarnya berguling. Maka strategi yang harus segera dilakukan itu jangka pendek, short term. Ya, short term untuk memulihkan keadaan, memastikan bahwa segala sesuatu yang tadinya rusak tidak berjalan pulih lagi, ya baru kemudian konsolidasi ya untuk membentuk tim yang lebih solid. Ya short term dulu aja. Ya, jadi ada tuntutan baru misalnya 17 plus 8. Ya, sangat bagus tuntutannya. Harus dipilah mana tuntutan-tuntutan yang memang relevan untuk memulihkan kepercayaan dalam masa short term. Ya. Kalau sekarang saya misalnya berada di dalam pemerintahan, maka yang saya fokuskan adalah memulihkan trust antar ya instansi yang ada di pemerintahan. Kalau isunya ini adalah friksi di kepolisian, pulihkan trust itu. Kalau isunya ini adalah polisi dengan angkatan darat, pulihkan trustnya. Kalau isunya antara elit A lawan elit B berusaha mendapatkan perhatian atau pengaruh yang lebih besar ke presiden, pulihkan ya trust itu. Itu jangka pendeknya harus di situ. Nah, Presiden Prabowo kemarin dengan melakukan reshuffle adalah salah satu bagian ya, dari
memulihkan short trust term itu. Tapi itu langsung di level strategis ya. Sementara distrust yang paling kelihatan di level taktikal, ya kan? Nah level taktikal itu baru satu yang benar-benar terjadi, berusaha untuk pemulihan trust, untuk meredam agar kekacauan atau kerusakannya tidak kemana-mana. Ya itu terjadi di sidang yang Etik itu. antis. Itu pemulihan trust di level taktikal, tapi panjang ini ya sampai ke level strategis. Yang Presiden Prabowo sudah pemulihan trust di level taktikal sudah ya dengan sidang etik. Kemudian ada pemulihan trust berusaha dilakukan di level strategis dengan reshuffle tersebut. Ya. Hanya kalau ngelihat reshuffle tersebut tidak seluruhnya terkait dengan 25-31 Agustus. Ya. Ya, jadi misalnya apa hubungannya Menteri Koperasi dengan 25 sampai 31 Agustus? Apa hubungannya Menpora dengan 25 sampai 31 Agustus? Nah, begitu ada Menteri Koperasi yang di reshuffle, Menteri Menpora yang di reshuffle, apa sih pesan Presiden? Ya, bahwa masalahnya bukan hanya 25-31 Agustus. Masalahnya ada yang lain yang juga harus beliau selesaikan. Ya. Oke. Ya, sehingga kalau misalnya hanya terkait dengan 25-31 Agustus, ya minimal ada Menteri Keuangan, oke, kita paham. Oke. Ya, karena ada desakan, kemudian ada amok yang mengarah ke sana. Tapi begitu ada Menteri Koperasi, Menteri Pemuda Olahraga, kalau misalnya yang Menteri satu lagi apa, pekerja migran ya. Pekerja migran. Ya, pekerja migran, ya mungkin pemahamannya lagi kita berusaha konsolidasi malah buat noise. Ya. Ya kan, lagi buat noise, itu warning juga. Ya. Lagi begini-begini, kerja yang benar, hati-hati, segala sesuatu diatur, jangan buat noise yang nggak perlu. Ya udah, ikutan ya di reshuffle. Tapi jangan sampai memberikan satu pesan keluar ya, termasuk juga image yang kemudian mengacaukan bahwa saat ini sangat-sangat dibutuhkan pemulihan trust, menunjukkan bahwa konsolidasi internal pemerintah itu segera pulih. Berarti artinya trustnya ini dulu ya Mas yang harus diambil ya, daripada tadi kira-kira menunjuk siapa. Iya benar, karena pada gitu akhirnya demo ini kan dimulai dari deep feeling ya. Ya, dari kegelisahan dari lapisan masyarakat bahwa kita ini lagi susah loh. Ya. Toko saya kosong loh, ya anak saya sudah lama loh tidak makan di restoran, tidak bisa ditraktir kemana, ya terus tiba-tiba kami mendengar ada pejabat yang tunjangan per bulannya sekian ratus juta, di feelingnya kan begitu, ya begitu tiba-tiba ini menggelinding, ya dengan kenaikan pajak bumi bangunan di Pati, ya dan seterusnya, ya pemerintahnya harus fokus ya untuk menjaga supaya kegelisahan itu segera terjawab, karena itu nggak boleh ada noise yang lain-lain aneh-aneh, ya. Jadi kalau misalnya narasi pemerintah ketimbang mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja, ya lebih baik mengatakan ya kami menyadari kondisi ini memang sedang tidak baik, ayo kerja bareng-bareng memulihkannya. Jangan menegasikan. Ya, itu seolah-olah dengan mengatakan semua orang lihat atap lo bocor. Ya. Ya, lalu solusi lo adalah berharap hujan berhenti. Iya, benar. Ya kan? Bukan manggil tukang atau minimal taruh ember. Iya. Tapi kemudian yang lebih parah lagi mengatakan, "Enggak, atap gua enggak bocor. Nih gua kering di sini." Lah iya lo duduk di sini, atapnya di sana yang bocor, ya kan? Ya lebih baik bilang iya ada atap bocor, ya kita butuh waktu untuk menambalnya, ya tapi yakin deh, pasti kita tambal. Daripada menegasikan sesuatu yang orang semuanya udah lihat bocor atap lo, ya. Yang paling parah itu kalau nunggu solusi adalah nunggu solusi nggak hujan. Kayak menyerahkan solusinya bukan di tangan kita ya Mas ya. Nah, itu narasi komunikasinya harus diperbaiki. Itu yang juga saya pelajari sekarang. Ada protap yang beda apa ya dari masa Jokowi ke masa Prabowo. Yang paling saya lihat protap yang beda adalah KSP. Nah, itu gimana kantor staf presiden. Dulu kantor staf presiden ada deputi 4. Deputi komunikasi. Ya, deputi komunikasi dulu ada
Mas Juri ya, Ya. ya pernah Mas Eko, Mas Juri, kemudian pernah PLT-nya Mbak Ninil, ya kan. Nah, kemudian sekarang kedeputian itu dipecah menjadi mestinya lebih powerful kantor komunikasi presiden. Ya. Ya. Nah, kantor komunikasi presiden lah yang kemudian harus membuat narasi. Ya. Lebih baik untuk saya lebih baik narasinya ayo kerja bareng-bareng menyelesaikan masalah negara ini daripada mengatakan negara ini nggak punya masalah. Ya. Negara ini baik-baik saja. Atau yakin bahwa kita baik-baik aja kita. Nah, itu malah nggak ini ya. Karena kondisi faktualnya orang merasakan situasi yang nggak enak ya, Mas. Yakin deh kita itu semuanya warga negara ini kalau dikasih tahu ini masalahnya, dikasih tahu kita harus bergerak ke A untuk sama-sama menyelesaikan masalah, gerak kok. Ya. Tapi kalau dibilang nggak ada masalah, terus kita mau ngapain? Iya. Nah, Mas, narasi itu yang kemudian juga menjadi bagian dari kemunculan kegelisahan-kegelisahan di feeling tersebut. Jadi bahayanya di feelingnya akan terpelihara ya, itu yang harus dipecah sama. Untuk saya pemerintah masih terpelihara, masih ada. Ya. Karena tidak ada yang secara signifikan akan cepat berubah. Ya di feelingnya struktural kok. Ya, di feelingnya itu adalah bahwa terjadi penurunan daya beli masyarakat, terjadi penurunan kelas menengah. Ya, kelas menengah yang turun itu begitu turun dia dari kelompok ekonomi menengah menjadi miskin, langsung daya beli langsung turun. Itu struktural. Ya, sifatnya struktural. Itu baru di feeling struktural ekonomi. Kalau di feeling di politik, misalnya yang sudah kami warning berkali-kali, regresi demokrasi sedang turun. Ya, jangan sampai kemudian tiba-tiba regresi demokrasinya itu ditutup dengan membuat tidak ada suara kritis. Nah, ya kan? Demokrasi itu ditutup dengan membuat suara kritis itu tersalurkan sehingga bisa rembukan bareng-bareng. Harusnya kan gitu ya, Mas. Harusnya gitu. Karena kalau enggak masa tuh akan memilih untuk ya udah kita nggak punya begitu wakil. Suara kritis itu tidak tersalurkan, apa sih metode dari teman-teman mahasiswa atau teman-teman buruh? Ya, gedor-gedor gerbang DPR kan? Gedor-gedor gerbang DPR itu karena mahasiswa dengan buruh tidak bisa telepon, ya ke representasinya di dapilnya dengan mengatakan di dapil ini kurang beras, di dapil ini minyak nggak ada, ya. Dan itu terjadi berbulan-bulan, kita nggak ada pilihan, ayo kita kumpul 100 orang, kita ke DPRD, gedor gerbang. Ya, karena cara normal menyuarakan suara kritis tidak lagi bisa dikanalisasi. Gitu. Mas, dari analisa Mas Andi tadi berarti bisa nggak aku menyimpulkan bahwa ternyata situasi 25-31 Agustus kemarin at least memberikan satu tanda bahwa ternyata intelijen di eranya Pak Prabowo ini paling nggak setahun ini ternyata bobol juga. Kalau kemarin ya bobol, ya namanya kalau dalam bahasa komunitas intelijen pendadakan strategisnya terjadi. Lingkaran pendadakan strategik surprise-nya terjadi, lingkaran intelijennya patah. Nah, dan begitu pendadakan strategis lingkaran intelijen patah, mereka sudah tahu kok apa yang harus dilakukan untuk membuat lingkaran intelijennya muter lagi, ya, untuk membuat pendadakan strategis itu minimal dari tadi protap mulai dari pengumpulan intel sampai nanti perumusan operasi intel ya bisa diperbaharui ya, sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, tapi yang paling pasti kalau pendadakan strategis terjadi, angsa hitam terbang, dan angsa hitam terbang memunculkan anomali baru yang tadi saya bilang ada anomali amok baru, itu intelnya harus duduk bareng dan mengatakan ini ada apa sehingga anomali baru muncul pada saat kita sedang berjaga. Ya. Ya itu tadi yang Mas Andi bilang sebenarnya mau itu intel dari instansi apapun udah waktunya duduk segera analisa cari betul. Itu ya. Karena itu tadi angsa hitamnya belum ketemu kan, ya. Senang bola kan? Ya. Jadi kira-kira semua tim Inggris hari ini berusaha untuk membuat kalau Arsenal dapat bola jangan sampai corner kick. Karena Arsenal jago banget corner kick. Jadi backnya diperintahkan jangan buang bola ke arah belakang kita, buang bola ke arah samping supaya tidak corner kick kan. Ya udah begitu. Ya sama. Ya
anomali bahwa setiap corner kick Arsenal itu gol, itulah pendedakan strategis kita sekarang. Oke. Harus dipelajari. Harus dipelajari. Oke Mas, kalau misalnya soal kebijakan pemerintah akhirnya, Mas Adi melihatnya gimana Mas? Ketika kemudian langkah yang diambil Pak Prabowo adalah memunculkan Menhan, alih-alih Menko Polhukam dalam situasi kemarin itu apakah kemudian wajar jika ada pandangan orang punya ketakutan soal darurat militer? Atau seperti apa yang harus kita baca Mas? Saya membacanya dua ya. Yang pertama ini masalah idiosinkratik personal. Ya, idiosinkratik personal bahwa Presiden Prabowo jauh lebih dalam ya memahami operasional skill dan tempo seorang Safri daripada siapapun di Republik ini. Ya, karena mereka sudah barengan lama banget. Konco kental itu Mas. Barengan di Kopassus, barengan ketika Pak Safri harus mengamankan Pak Prabowo, barengan ketika di operasi Timur, operasi Papua dan seterusnya. Jadi kira-kira Pak Prabowo itu Pak Safri ngangguk saja sudah tahu 3 kalimat yang harusnya diucapkan Pak Safri. Ya sudah sebaik itulah bondingnya, chemistry-nya sudah terbentuk sejak lama. Jadi pada saat critical time terjadi, memang sebaiknya tidak membentuk tim baru. Malah nggak membentuk tim baru. Nggak boleh. Critical time itu bukan learning process. Critical time bukan learning process. Critical time adalah saat saat di mana pemimpin harus segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang decisive. Kebijakan decisive itu cepat tuntas dan membutuhkan orang yang sudah betul-betul dipercaya, dipahami. Itu ada di diri Pak Safri. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya Prabowo dengan latar jenderal bintang 4 dengan latar prajurit komando dan seterusnya memang lebih memahami operasional tempo dari Angkatan Darat. Ya, daripada misalnya kepolisian. Ya, karena itu wajar kalau dalam critical time sekarang ya diksi, bahasa, kata yang dipahami oleh Prabowo itu lebih mengarah kepada diksi, bahasa, kata yang ada di struktur operasi Angkatan Darat. Lebih cocok kemudian disajikan ke Pak Safri. Berarti itu justru bagi Mas Adi adalah sebuah keputusan yang tepat akhirnya ya, memunculkan Menhan alih-alih Menko Polkam gitu misalnya. Ya critical time tidak memungkinkan seorang pemimpin untuk membentuk learning curve. Critical time mengharuskan pemimpin mengambil apa yang dia sudah pahami, dia yakini sehingga dia bisa decisive. Nah, itu untuk saya ada di relasi antara Pak Prabowo dengan Pak Safri. Tapi emang akhirnya make sense gak buat Mas Andi ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa ini ada satu upaya mengarah ke makar atau terorisme dalam aksi kemarin itu? Untuk terorisme gampang dilihat ya, bahwa terorisme satu aksi sebetulnya tanpa tujuan politik atau ekonomi, keinginannya cuma satu, menebar ketakutan. Ya, menebar ketakutan itu sudah terjadi ketika terutama dari anarkis menjadi amok. Itu sudah kejadian. Kalau makar, pengertian makar di kita itu sekarang ada 3. Makar pertama ingin mendirikan negara lain di dalam Indonesia. Ya, makar kedua ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Makar ketiga ingin mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan dengan menggoyang stabilitas politik dan keamanan negara. Cuman mengganggu jalannya pemerintahan itu udah masuk makar. Nah, yang ketiga kejadian. Tapi kalau makar ingin mendirikan negara lain dengan bendera baru dan seterusnya, enggak. Makar ingin menggulingkan Pak Prabowo ya, sehingga kemudian harus ada proses konstitusional bla bla bla, itu juga enggak. Yang ketiga ya yang ketiga karena kemudian jalannya pemerintahannya terganggu. Yang sederhana membuktikan jalannya pemerintahan terganggu, Pak Prabowo sempat membatalkan rencana kunjungan ke Cina kan. Pak Prabowo kan mestinya 2 kali ke Cina, ada yang Shanghai Cooperation di Tianjin, lalu dari Shanghai Cooperation ke Tianjin Pak Prabowo mestinya ke Beijing. Yang ke Beijing terjadi, tapi yang Tianjin tidak terjadi. Dari Beijing mestinya Pak Prabowo ke Osaka, dari Osaka ke Tokyo. Yang kejadian cuma yang di Parade 3 September. Yang langsung pulang itu juga. Itu pun juga langsung pulang. Yaitu ada rangkaian kunjungan
strategis ya antara Pak Prabowo dengan negara lain, ya apalagi di Tianjin itu Shanghai Cooperation loh. Ya. Yang Shanghai Cooperation itu satu kumpulan negara yang sangat signifikan batal dan Nggak itu ketemu. sudah menandakan terjadinya gangguan ke fungsi pemerintahan yang normal. Apa Mas yang sebenarnya kalau Mas Andi lihat ya motifnya ketika misalnya tadi kita sepakat bahwa ada orkestrasi atau dari pihak-pihak tertentu itu untuk kemudian mengganggu ini tadi jalannya pemerintahan Pak Prabowo. Ini kalau kita baca motifnya itu memang akhirnya tuh mau kemana Mas? Ya untuk sementara dideretkan saja semua hipotesa-hipotesa yang mungkin ya. Nah, hipotesa paling atas, paling strategis adalah ada negara lain, kumpulan negara lain yang tidak suka dengan arah kebijakan luar negeri strategis Pak Prabowo. Ya, kalau mau contoh simpel, Amerika Serikat nggak suka kita tetap ngotot pakai QRIS. Ya. Ya, ingin itu di stop oleh Indonesia sehingga kita kembali pakai SWIFT, misalnya berarti pakai visa, pakai master. Ya, terus tiba-tiba QRIS-nya sudah bisa dipakai oleh negara lain, terus dibilang ini Indonesia nggak mau didengerin, nggak mau dengerin kita, ganggu, ya kan? Ya misalnya itu dari aktor yang di sana, ya udah dilanjutkan aja. Friksi di elit tingkat nasional bisa diperkirakan A, B, C-nya siapa. Kalau nyebut nama satu kota pasti juga paham ya arah kemana. Udah friksi di dalam pemerintahan sendiri, friksi di misalnya di institusi Satu kota arah kemana itu ya tadi mungkin friksi di institusi kepolisian dan seterusnya, ya udah telusuri aja satu-satu. Ya kemudian ya udah patahkan hipotesanya satu persatu. Cara ngelawannya gitu aja ya Mas ya? Ya patahkan. Jadi misalnya saya mendengar kemungkinan bahwa ini dilakukan oleh kelompok oposisi. Ya misalnya ya kalau ditanya ke PDI Perjuangannya kan kita bukan oposisi, kita penyeimbang. Lalu kalau kemudian partai oposisinya yang dianggap ke PDI Perjuangan lah, Ibu Mega hadir di istana. Waktu yang krisis itu ya. Pada saat critical time Ibu Mega hadir di samping Pak Prabowo. Mas, tapi itu yang menarik loh. Pak Prabowo milihnya Bu Mega sebelah kanan, ya yang kiri kan ketua MPR ya Pak Muzani ya. Ya makanya itu kan kemudian kita harus melihat simbol-simbol ya. Simbol-simbol politik Jawa yang harus kita interpretasikan ya untuk kemudian mengukur ini sebetulnya tadi hipotesa friksi itu berlaku enggak ke PDIP dan misalnya untuk itu. Tapi kalau Ibu Mega hadir ya mestinya hipotesa friksi antara Pak Prabowo dengan Ibu patah. Ya, yang hadir kok. Ya, di situ. Oh, artinya melawannya tinggal gitu aja. Artinya gini Mas, sebenarnya kalau bahkan dari Mas Andi yang memahami banget soal intelijen itu apa? Kan gini, kadang orang tuh kan gini kan, ketika Pak Prabowo ngomong, wah itu ada asing yang nggak suka sama kita, netizen kan ada ngomong, mohon maaf nih Mas, ngablu nih presiden, misalnya gitu loh Mas. Masa iya sih menciptakan musuh sendiri misalnya gitu. Tapi kan sebenarnya itu beneran ada ya Mas upaya-upaya itu ya kalau dalam pandangan Mas Andi yang paham banget intelijen, upaya intervensi dari luar pada kita gitu. Ya pada saat eskalasi ketegangan naik ya sehingga kemudian sudah kelihatan bahwa ini menggoyang stabilitas politik dan keamanan, memang lebih baik berpikir skenario terburuk daripada berpikir hope. Lebih baik berpikir fear daripada hope. Begitu kita berpikir fear, ya tugas berikutnya adalah patahkan fear itu. Karena itu langsung kelihatan ya Mas kalau berpikirnya pakai fear. Patahkan sehingga kita bisa bilang udah ya nanti 20 Oktober 2025 fear-nya hilang. Fear-nya hilang karena semua kemungkinan untuk menghasilkan skenario terburuk lagi sudah patah satu-satu. Ya, tugas utama dari komunitas keamanan, tugas utama dari komunitas intelijen memang membuat skenario terburuk. Tapi tidak berhenti di situ, ya, sampaikan skenario terburuk ke user, tawarkan cara untuk mematahkan skenario terburuk itu. Nggak cuma skenarionya toh, tapi solusinya ya Mas. Kalau skenario terburuk doang yang disampaikan, ya itu membuat user mimpi buruk. Ya, Intel yang jago menyampaikan skenario terburuknya ke user. Setelah skenario terburuk ke user itu disampaikan, usernya tidur tenang karena yakin penyampai skenarionya tahu cara mematahkannya. Harusnya seperti itu. Oke.
Siap Mas Adi. Ini ada pertanyaan titipan Mas. Mas, berbagai langkah sudah dilakukan pemerintah dan DPR, juga aparat kepolisian. Tapi masih ada ini Mas, dorongan untuk membentuk tim pencari fakta agar bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Andi sepakat gak dengan itu? Sepakat. Ini bagian dari pemulihan trust secara cepat ya, dengan menggunakan metode akutabilitas yang sudah berulang dilakukan dan sudah juga berkali-kali menunjukkan ya trust bisa dipulihkan dengan tim pencari fakta. Tinggal nanti apakah tim pencari fakta itu dibentuk gabungan instansi pemerintah atau tim pencari fakta itu katakanlah diserahkan ke Komnas HAM kalau memang ada indikasi pelanggaran HAM, atau tim pencari faktanya merupakan kumpulan dari tokoh-tokoh independen atau hibrid. Pemerintahnya ada, Komnas HAM-nya ada, tokoh independennya juga ada. Tapi itu cara terbaik ya yang sudah kita pakai berkali-kali untuk segera memulihkan trust. Oke. Mas, menjelang terakhir. Tapi pertanyaannya ini agak sensitif gini Mas. Ini kan tadi kalau nyambung soal korban-korban yang kemudian sudah meninggal, ada juga dorongan untuk kemudian menagih janji Pak Prabowo ketika mengatakan bahwa aparat-aparat juga harus diinvestigasi gitu. Nah, kalau tadi bicara soal dalam situasi krisis memulihkan kepercayaan publik tadi, langkah cepat yang harus diambil itu apa Mas? Karena ada juga dorongan untuk melakukan reformasi Polri. Tapi kan ini kan lama Mas. Justru itu yang harus dilakukan. Tawarkan proses dengan mekanismenya, jangan langsung tawarkan outcome atau resultnya. Ya, proses mekanismenya. Jadi misalnya begini, ada desakan ya untuk mencopot anggota DPR yang begini begitu gitu. Kalau saya akan mengatakan partai ada mekanisme internalnya. Partai ada mahkamah etiknya, ya. Partai ada dewan etiknya. Hidupkan itu, lakukan prosesnya secara transparan untuk menghasilkan satu putusan yang akuntabel. Ya, kembalikan ke proses kelembagaan yang ada. Kalau proses kelembagaannya ternyata tidak dipercaya, baru buat seperti tadi tim baru. Tapi harus dikanalisasi dengan proses institusi kelembagaan yang ada, ya, sehingga tidak ada keputusan-keputusan sporadik yang individual, yang emosional, impulsif gitu ya. Impulsif, ya. Pada saat ada kasus apalagi sudah menyebabkan kematian orang, emosi itu tinggi banget. Nah, itu harus diredam, dikanalkan dengan memakai kerangka kelembagaan yang ada. Tapi betul-betul harus dilakukan prosesnya. Jangan lip service. Ya, kalau seandainya Pak Prabowo katakan menyetujui ada tim pencari fakta diucapkan hari ini, ya minimal dalam hari besok atau lusa itu sudah ada rapat. Ya, untuk mengusulkan ke Pak Prabowo, ini usulan opsi tim pencari fakta. Tadi misalnya saya usulkan 3. Internal pemerintah, Komnas HAM, atau independen, ya, atau kemudian hibrid, gabungkan semuanya. Minimal sudah ketunjuk ada opsinya. Bagus-bagus kalau kemudian 3 hari kemudian timnya sudah dibacakan susunannya. Dan proses-proses itu dibuka ke publik. Dibuka ke publik. Ya. Itu yang nggak kelihatan mekanisme kanalisasi kelembagaan itu adalah transparansi, akuntabilitas dengan satu tujuan tunggal, memulihkan trust. Artinya Mas Adi melihat bahwa misalnya katakanlah ada desakan untuk mencopot Kapolri itu juga bukan sesuatu yang akhirnya menyelesaikan persoalan. Lagi-lagi agak mekanisme kelembagaannya. Presiden tidak punya kewenangan loh untuk mencopot Kapolri. Oh iya Mas ya. Harus ke DPR. Iya. Harus proses ke DPR. Jadi kalau misalnya ada desakan itu, ya Presiden kemudian mengatakan, secara ketatanegaraan saya harus menyampaikan satu nama pengganti ke DPR untuk ketatanegaraan mekanisme kelembagaannya seperti apa ya. Walaupun speednya ya harus cepat misalnya gitu ya, katakanlah gitu ya. Jadi jangan sampai Presiden diminta ganti pejabat A dari instansi tertentu, lalu ada kebetulan ada yang seragam yang sama, tunjuk lo aja deh yang jabat. Nggak bisa, harus mekanisme kelembagaan itu. Iya, sama lagi nanti publik ngeritik lagi, bingung lagi ya Mas. Nah Mas, ini terakhir Mas. TNI dan pemerintah mengatakan tidak ada arah untuk melakukan darurat militer. Tapi apakah mungkin langkah darurat militer itu diambil dengan cara dan istilah yang lain apabila
amok kembali terjadi. Karena kan gini Mas, kadang kan kita, Mas Andi juga paham situasi republik ini kan kadang nggak ada undang-undangnya dibikin undang-undangnya, nggak ada aturannya bisa dibikin aturan ya. Darurat militer mungkin atau dengan cara lain, istilah lain. Ya kalau saya pertama dari sisi kerangka regulasi ya. Istilah darurat sipil, darurat militer, kondisi perang itu berlandaskan kepada kerangka regulasi yang obsolete, tidak bisa dipakai. Ya, kita kemudian akan mengacu ke Perpu 2359 bahwa namanya masih mengandung kata Perpu, nah itu sudah menunjukkan secara ketatanegaraan ada yang salah nih. Ya, karena tidak ada undang-undang atau regulasi yang bisa diberlakukan setelah sekian tahun dengan tetap memakai kata Perpu. Perpu kan setelah 30 hari berubah menjadi undang-undang. Ya, ini Perpu 2359. Pasti ada masalah kalau kita memakai itu. Atau kita memakai Undang-Undang Penanganan Keadaan Bahaya tahun 99 ya di masanya Gus Dur. Menjadi masalah kalau saya misalnya nanya, itu undang-undang nomor berapa? Undang-undangnya sah, tidak pernah diundangkan. Undang-undangnya sah tapi nggak pernah diundangkan karena itu nggak ada nomornya. Ya, jadi kalau sekarang ada yang mengusulkan darurat sipil atau darurat militer, kita akan kesulitan membangun pohon undang-undangnya. Dan kalau nggak legitimate tanpa undang-undang kacau juga ya Mas. Jadi tadi yang harus dilakukan tadi, kalau ada yang mengusulkan darurat sipil atau darurat militer, maka pengusul itu harus datang ke presiden dengan kerangka Perpu. Ya, kalau dengan kerangka Perpu, maka harus ada proses ketatanegaraan yang harus dilakukan 30 hari di DPR. Perpunya langsung berlaku. Ya, tapi kemudian ada 30 hari di DPR. Kalau kondisinya naik eskalatif, 30 hari itu tidak mungkin berjalan normal. Prosesnya ya. Jadi saya orang yang cenderung berpendapat usulan itu memang akan menghasilkan atau menyiapkan satu kapasitas atau mobilisasi baru bagi presiden, tapi akan memunculkan eskalasi politik ketatanegaraan yang lebih tinggi. Eskalasi politik ketatanegaraan yang lebih tinggi. Karena Perpu itu kemudian seolah-olah presiden, gua nggak sempat ya buat undang-undang yang normal, gua keluarin ini dulu. Nah DPR, ayo resahkan ini dalam waktu 30 hari. Ya. Nah, terus kemudian ada komplikasi ketatanegaraan baru yang dilakukan. Idealnya apa? Idealnya mumpung eskalasinya belum muncul lagi, ya sudah. Apakah prakarsa atau inisiatif buat undang-undang daruratnya? Malah buat dulu sekarang. Buat sekarang undang-undang daruratnya. Kalau ada pihak yang saat ini sudah punya naskah Perpu, ya sudah, naskah Perpu itu kalau dari pemerintah ya jadikan prakarsa, bahas di DPR, majukan ke Komisi 1 atau Komisi 3 misalnya, lakukan. Ya, mumpung kita sekarang punya waktu untuk menggodoknya dalam kondisi yang tidak eskalatif, ya sehingga komplikasi politik ketatanegaraan bisa sangat jauh diminimalkan, diredam. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Andi, luar biasa. Pokoknya mantap lah ini Mas. Nanti datang lagi Mas. Pencerahan selanjutnya. Makasih sudah diundang lagi. Siap. Baru pertama kali ke sini. Ya, kan biasanya kita kan waktu itu di tempatnya Mas Andi. Gitu. Sahabat Tumas.com, terima kasih sudah menyimak. Semoga mendapatkan pencerahan dan manfaat dari obrolan ini. Saya Tatang Gurito mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye bye.